Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci ibunya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawat dia, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Menjadi rekan pencipta Allah.
untuk kehadiran ciptaan baru, manusia baru. Maka dalam hal ini perkawinan itu sangat bergantung, harus natural, nggak boleh pakai macam-macam dan sebagainya. Biarkan Tuhan yang mengatur kelahiran kita. Kalaupun bisa diatur, tapi aman. Karena yang mempunyai atau berkuasa atas hidup adalah Allah sendiri. Lalu yang ketiga adalah edukasi pendidikan. Ketika ciptaan baru lahir, maka harus dididik. Edukasi, edukator. Dari bahasa Latin, ex keluar dan kejadian memimpin keluar, membawa sesuatu yang baru dan seterusnya. Maka pendidikan anak pun meliputi 3 hal, 5 hal, yaitu fisik, moral, intelektual, sosial, dan religius. Itu pendidikan bahwa anak harus dunia diberi pendampingan, diberi pendidikan, dibimbing untuk memiliki fisik yang baik, moral yang baik juga, intelektual, sosial, dan juga kehidupan religius. Itu tujuan perkawinan yang dirumuskan oleh gereja Katolik. Dan saudara-saudara yang terkasih, terkait ini semua, maka hari ini saya mengajak melihat yang terkait dengan hukum kebaikan pasangan. Karena kebaikan pasangan ini nanti akan menentukan yang akhirnya. Meskipun tiga-tiga yang penting tidak boleh diabaikan, tetapi kebaikan pasangan itu nanti juga akan menjadi fondasi dasar dari kebaikan anak, keluarga, dan seterusnya. Nah, mengapa kemudian dirumuskan atau gereja merumuskan tujuan perkawinan itu kebaikan pasangan? Bacaan hari ini mengajak kita melihat tentang kitab Kejadian. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, di sana disampaikan bahwa yang menciptakan manusia itu Allah, dan Allah yang menyatukan. Karena pada mulanya yang menciptakan Allah itu satu dalam Kejadian, yaitu Adam. Tetapi kemudian Allah mencipta sendiri tidak baik. Maka Allah menjadikan penolong yang dalam kitab Kejadian juga dikatakan penolong yang sepadan, setara. Maka oleh Allah diambillah tulang rusuknya, bukan tulang yang lain. Karena tadi penolong yang sepadan, setara. Kalau diambil tulang kepala, nanti perempuan menjelaskan lagi. Kalau diambil tulang kaki, laki-laki menjelaskan perempuan. Yang diambil tulang rusuk, tulang yang dekat dengan jantung dan vitalitas hidup manusia, yang begitu dekat dengan hati yang seterusnya. Ada kedekatan sekaligus peran yang sama penting, di sana. Maka laki-laki dan perempuan itu semuanya penting. Dari satu kemudian menjadi dua. Nah, oleh Allah kemudian dipersatukan. Maka dalam pengadilan kita mendengar istilah yang sangat luar biasa. Allah mempertemukan mereka. Saya yakin ketika mereka lahir sekolah dipilih, mereka belum punya rencana nanti siswa-siswa panggilan itu iman 5 yang satunya panggilannya amin. Saya yakin mereka sampai sekolah mungkin sampai kuliah dan sebagainya tidak tahu dari rencana nanti saya mau nikah sama Tuhan, nanti saya mau nikah sama Amin, kan masih tidak ada yang kan. Tapi tiba-tiba mereka dipertemukan. Yang dipertemukan adalah Allah. Lalu setelah mereka bertemu, mereka dibuat jatuh cinta. Jadi cinta jatuh cinta. Maka didekatkan. Yang mendekatkan adalah Allah. Mau ada kesulitan apapun, tantangan apapun, mereka tetap kemudian semakin dekat. Dan
setelah pembukaan hari ini mereka dipersatukan lewat keputusan yang mereka ambil. Persiapan beberapa waktu lalu mereka sepakat kita menuju ke Kalimantan. Nah itu pun juga karena apa yang dilakukan mereka. Maka dari kita kejadian sekali lagi, Allah yang mempertemukan, Allah yang menciptakan, Allah yang mempertemukan kembali, Allah yang kemudian mempertemukan mereka dan Allah yang menyatukan mereka. Untuk apa? Seperti dalam Alkitab kejadian supaya mereka menjadi baik, karena tidak baik sendirian, kecuali Allah suster dan sebagainya. Karena nanti di Injil Matius ada yang memilih tidak menikah untuk kerajaan Allah, katanya begitu. Tapi umumnya dari kita kejadian berdasarkan itu tidak baik sendiri. Maka untuk mencapai yang baik ini saudara-saudara terkasih, untuk mencapai yang baik ini, dua orang ini kemudian kembali menjadi satu daging, mereka menjadi teman seperjalanan. Maka hari ini juga saya mengajak kita semua secara khusus Andri dan Tina untuk melihat ada 5 nilai yang bisa kita hidupi untuk mencapai yang baik ini. Ada 5 nilai dalam hidup bersama sebagai pasangan. Nilai yang pertama adalah dalam bahasa Inggris saya susah baca ini benevolence, tulisannya benevolence. Saya tidak bisa bahasa Inggris, jadi saya baca tulisannya saja. Benevolence itu berasal dari bahasa Latin, bonum atau bene dan volere. Volere itu kehendak, bonum atau bene itu baik. Maka pertama-tama nilai yang harus dimiliki setiap pribadi harus punya kehendak baik untuk pasangannya, menghendaki yang baik. Yang baik itu kadang-kadang tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Misalnya ada kesalahan segala macam, ditegur, orang tidak senang ditegur. Tapi kalau tidak ditegur, tidak baik. Maka perlu ditegur. Bahkan mungkin perlu ada pendapat atau beda pendapat tidak menyenangkan, tapi itu yang baik. Kita bisa membandingkan yang baik dengan yang buruk. Yang buruk, saya tidak mungkin pasangan itu memilih yang buruk pasangannya, meskipun ada yang terjadi begitu. Karena sakit hati, kecewa dan sebagainya, ada yang mengatakan kenapa dia mengatakan saja seperti itu. Itu namanya yang buruk. Nah maka nilai yang pertama sebenarnya adalah benevolence, kehendak baik, niat baik. Lalu nilai yang kedua adalah companionship. Itu juga dari bahasa Latin, dari dua kata cum dan panis. Cum itu bersama-sama, panis itu roti. Itu menjadi gambaran roti itu kan sesuatu yang pokok bagi mereka. Kalau bagi kita pasti tadi ya pokok. Nah, berbagi sesuatu yang pokok bersama-sama. Dengan istilah lain, pasangan itu harus senasib sepenanggungan, harus merasa senasib. Kalau yang satunya jangan suka cita, itu merasa dalam janji perkawinan yang dibicarakan adalah aku akan mengasihi engkau, akan menghormati engkau seumur hidup, di waktu sehat dan sakit, di waktu untung dan marah. Itu namanya senasib sepenanggungan. Jangan hanya mengasihi di waktu untung dan laba. Karena ada yang begini ya, ketika mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya, selalu masalah. Padahal janjinya apa? Dalam keuntungan ekonomi, di saat keuntungan malah sehat dan sakit. Pernah juga dia minta doa begini, saya doakan juga
yang terbaik untuknya, apa terbaik untukmu. Karena bisa jadi dia sudah lelah merawat hubungannya, sehingga baginya yang terbaik itu pacarnya mati. Enggak apa-apa, itu terbaik. Tapi saya bilang jujur bahwa memang yang terbaik, entah itu tetap hidup atau mati, itu terbaik. Terbaik menurut Tuhan. Tetap Tuhan. Tetapi saya mau jujur, mau mengingatkan bahwa dalam perkawinan janjinya adalah di waktu sehat dan sakit. Itu semasih sepenanggungan. Lalu yang ketiga adalah partnership. Partnership menjadi partner. Partner itu sepakat. Masing-masing pribadi menjadi stakeholder-nya. Bahwa perkawinan rumah tangga itu proyek hidup bersama. Bukan proyek suami, bukan proyek istri, tapi proyek hidup bersama. Jadi apapun pekerjaan tanggung jawab tugas bisa dibagi. Semua itu tanggung jawab. Yang tidak bisa dibagi itu hanya tiga. Kira-kira apa? Yang tidak bisa dibagi itu hanya tiga. Kira-kira apa? Apa kira-kira? Mengandung. Terus, kalau sudah mengandung, masa mengandung terus saya mengandung, melahirkan dan menyusui. Hanya tiga yang bisa dibagi. Gak bisa apa ini susui baru gitu. Gak bisa, tapi tidak bisa nyusui yang keluar susui. Tapi tiga yang bisa dibagi. Dan itu adalah keunikan, kekhasan mengatakan di situ. Maka jangan ditolak. Masa menjadi wanita anak-anak. Tiga ini yang membuatnya menjadi dunia. Tiga laki-laki yang bisa. Tapi yang lainnya menjadi tanggung jawab bersama. Itu apa? Lalu yang keempat adalah friendship. Menjadi teman, pertemanan. Dalam hal ini menjadi teman yang bisa dipercaya. Karena orang terdekat yang sangat mungkin membahagiakan, tetapi sekaligus orang terdekat yang sangat mungkin menyakiti. Ada contoh sederhana, bahkan menyimpan rahasia yang paling sederhana, menyimpan rahasia itu apa? Tidak ada contoh sederhana begini. Suatu kali saya memilih koleksi pasangan warga begitu. Nah, mereka pasangan saya datang di meja itu ada beberapa pasangan suami istri, lalu semuanya kafir ini supaya akrab. Saya sapa, saya nggak kenal itu, nggak bisa sapa. Selamat pagi, gimana istilahnya di malam? Ada jawab, wah enak kalau tempatnya yang mana begini. Ada satu istri yang jawab begini, gimana mungkin kalau bapaknya ngomong? Tiba-tiba muka bapaknya berubah, yang tadinya ceria langsung merah padam. Itu sederhana, tapi sangat mempengaruhi. Betapa kita rahasia sekali itu ngapain dibawa-bawa keluar. Itu saya beri contoh yang sangat sederhana tentang menjadi teman atau friendship. Dan yang terakhir adalah perhatian. Tanpa diminta, tanpa disuruh, namanya pasangan lama-lama itu
nongkrong di kamar mandi 1 jam gak keluar-keluar sampai muka kedua, terus si pasangannya ini beresin tempat itu, beresin kotoran tadi, sama sekali gak nyamperin bapaknya, sama sekali sampai itu lagi gak nyamperin nanya kenapa enggak, itu namanya bohong. Sama sekali itu, wah kamu berapa kali tadi saya bilang, oh kalau saya di situ, saya pukul itu gak boleh terjadi ungkapan jenazah saja. Pukul dengan kata-kata, pukul dengan kata-kata. Itulah perhatian bahwa tahu apa yang dibutuhkan saat itu, sudah tahu capek dan sebagainya, malah disuruh. Hanya mati berantem. Inilah saudara-saudara kasih secara khusus beriman dan abdi, nilai-nilai hidup yang bisa saya bagikan bagaimana supaya kita dapat membangun kebaikan pasangan, kebaikan dalam hidup bersama itu. Semoga nilai-nilai hidup untuk tadi selalu mempunyai kehendak baik, merasa senang menjadi rekan dalam proyek hidup keluarga bersama, menjadi teman yang bisa dipercaya dan juga mempunyai kepedulian, perhatian yang seharusnya menjadi cara kalian untuk menjadi pasangan yang baik untuk kebaikan pasangannya. Kalau tidak, lama-lama kalian akan semakin menjadi orang lain bagi pasangan. Semoga dengan demikian Allah yang mendekatkan, Allah yang kemudian menyatukan senantiasa hadir di tengah keluarga, sebagaimana Ia selalu peduli kepada hubungan kita seperti perkawinan kita. Dalam kesulitan, dalam tantangan membangun nilai hidup itu, selalu ingatlah untuk berdoa bersama. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita lanjutkan dengan perayaan.
Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah jangan menceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam setia, tinggal dalam damai menurut dan saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Apresiasi kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Graciela Orina Mangkau, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini dan kenakanlah pada jari sepertimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu. Dalam nama Bapa, Anak-anak yang terkasih, terimalah kita memuji Salib dan Salib ini sebagai bekal perjalanan hidup berkawan, baik dalam suka maupun duka. Gunakanlah semua ini untuk semestinya. Tuhan akan selalu kita berikan langkah kalian, bahwa kami pun selalu menyertai kalian. Saudara-saudari terkasih, sekarang mari kita berdoa dengan hati agar Tuhan berkenan melimpahkan berkat atas hamba-Nya yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci serta dibuat oleh secara tidak jiwa dalam satu kasih. Ya, Engkau telah mengurus kami karena perkawinan dengan misteri yang terdahulu, sehingga dalam janji perkawinan Engkau melambangkan sakramen dengan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela hamba-Mu
Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih yang dituangkan di dalam hati mereka. Ya Tuhan, penuhilah hati hamba-Mu gracia dan menurunkan Kau mempelai pertemuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia menghidupkan dan hidup pertemuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Ya Tuhan, dampingilah juga hamba-Mu mengisi aku yang pengenalan ini dengan berasungkan. Semoga hatinya selalu terpandang pada istrinya dan dia diterima sebagai teman yang setara. Semoga ia mendampingi istrinya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Bapa yang lurus sekali mohon kepadamu, semoga hamba-Mu ini tetap tinggal dalam iman dan kasih. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang kata dari mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang paling contoh karena kebajikan dan boleh melihat mereka. Akhirnya semoga mereka mencari keselamatan dan telah masuk dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan mengatakan Kristus Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian arti dan iman secara Katolik telah sah sebagai suami istri. Maka marilah sekarang kita lanjutkan doa kita dengan berdoa. Saudara-saudari terkasih, kembali telah berkenan dengan Tuhan dan memutuskan ciptaan Manusia Bumi dan Gracia yang menurunkan Kau, maka sambil mengenalkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan. Semoga gracia memandang dan ambil siapuri yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan badan. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan kita melalui kehadirannya
Ibu dari satu umat oleh Roh Kudus. Dikatakan gereja yang jelas agar menjadi dalam jelas dalam satu demonstrasi memasuki kepada serta semua orang. Ialah juga dari kami yang telah tinggal dengan anak-anak dan dengan semua orang yang telah berpulang dan dengan mereka yang menjaga. Ialah juga
Shalom. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang Maha Kudus melalui anak Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesempatan kepada kita, terlebih pengantin pada saat ini telah menerima pemberkatan nikah dari Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Romo yang sudah melayani sepenuh hati di dalam pelayanan pernikahan ini. Demikian juga ucapan terima kasih kami kepada Prodiakon. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Miskinan, Organis, dan KOR lingkungan Maria Petrus yang telah mengiringi pada saat acara pemberkatan nikah ini. Juga ucapan terima kasih kami kepada Ketua Lingkungan Maria dan pengurus semuanya. Kami hanya bisa menyampaikan terima kasih banyak atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Semoga Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam pelayanan di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Cibinong ini dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itulah yang kami sampaikan kepada semua pelayan yang mengikuti acara pemberkatan nikah pada kesempatan ini. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kami kepada undang-undang kami, Lumban Gaul, dan undangan yang telah mengikuti acara pemberkatan nikah ini. Dan semoga Tuhan memberkati semua keluarga besar undang-undang kami Lumban Gaul untuk masa-masa yang akan datang. Juga ucapan terima kasih kami kepada keluarga besar Sianturi dan undangan yang hadir pada kesempatan ini, yang sudah ikut menyaksikan pemberkatan pernikahan yaitu Saudara Amri dan Rolina pada kesempatan ini. Semoga keluarga Amri dan Rolina yang menjadi keluarga yang kudus dan diberkati Tuhan. Itulah yang kami bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang dapat menyaksikan, mengikuti pemberkatan nikah pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam. Saudara-saudari yang terkasih, nanti di akhir perayaan kita juga akan mengenangi Amri dan Lina untuk mohon doa dan juga pegawaian dalam memenuhi bahtera kehidupan rumah tangga. Sekarang marilah kita berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga dengan berkat Tuhan secara khusus Amri dan Lina dapat membangun rumah tangga di mana kebaikan pasangan menjadi tujuan mereka. Semoga berkat Tuhan selalu membuat mereka selalu berkehendak baik, selalu merasa senasib sepenanggungan. Mereka menjadi partner, menjadi teman yang bisa dibicara, dipercaya, dan saling peduli satu sama lain. Tuhan bersamamu. Semoga Bapa yang tetap menyatakan yang dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya dari Kristuslah yang senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kami. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh
Santa Maria Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat berbahagia dan kami bersyukur. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh indah ini, kami membahagiakan bayar seluruh yang menyertai. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan tinggi dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putra Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, pujilah Engkau yang para wanita, dan pujilah Bapa Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, pujilah Engkau yang para wanita, dan pujilah Bapa Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
Mas, itu tadi.